Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang atau mendiskusikan tentang perkenalan apa itu Islam dan ekonomi. Karena ini di pertemuan awal sifatnya lebih ke perkenalan saja. Yang pertama tentunya saya nanti akan memperkenalkan diri, karena sepertinya saya di semester 2 ini baru pertama ketemu teman-teman. Bukan semester 2, ini berarti sudah semester 3 atau tahun kedua teman-teman ya. Dan saya mungkin baru pertama kali mengajar untuk semester 3 ini. Jadi pertama sifatnya kita perkenalan atau ta'aruf dalam bahasa Islam. Jadi yang kedua, kemudian nanti saya akan membahas atau memperkenalkan apa sih sebenarnya ekonomi Islam itu. Kemudian nanti materi-materi apa yang akan kita bahas di dalam pertemuan satu semester ini. Baik, kita mulai dari perkenalan. Ini nama saya, riwayat pendidikan saya kebetulan menempuh program studi yang linier, atau kalau dalam bahasa agamanya itu istiqomah. Jadi mulai S1, S2, dan S3 di program studi ilmu ekonomi. Baik, ini kalau pendidikan dan pelatihan non-gelar, sebenarnya konsentrasi saya itu lebih banyak di perencanaan pembangunan. Tapi setelah saya mengkaji beberapa hal tentang perencanaan pembangunan, saya kemudian tertarik kepada ekonomi Islam. Karena kalau saya lihat dalam perencanaan ekonomi konvensional ada beberapa hal yang mungkin agak kurang tepat dalam proses bagaimana merencanakan sebuah pembangunan. Nanti akan kita bahas lah. Jadi sebenarnya saya sejak menyusun disertasi atau di S3 saya mulai tertarik dengan ekonomi Islam. Ini beberapa pengalaman pendidikan dan pelatihan non gelar saya. Jadi terakhir di 2018 saya mengikuti pelatihan Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi di sini saya semakin paham tentang bagaimana hukum-hukum, terutama juga di dalam hukum-hukum muamalah, termasuk di dalamnya adalah ekonomi. Kemudian di 2017 saya pernah mengikuti diklat atau pendidikan terkait dengan ekonomi syariah di Universitas Sains Malaysia. Jadi ini yang mungkin nanti akan menjadi bekal diskusi kita. Jadi pemahaman inilah, dua diklat inilah yang nanti mungkin bisa membantu saya bagaimana menjelaskan konsep ekonomi Islam kepada teman-teman. Pokok bahasan yang nanti akan kita bahas dalam perkuliahan ekonomi Islam, tentunya ini di pertemuan atau minggu pertama kita akan bahas tentang pendahuluan dan kontrak belajar kita.
yang minggu ini kita lakukan. Kemudian yang kedua, di minggu kedua kita akan mulai membahas tentang ekonomi Islam itu apa, deskripsi ekonomi Islam itu apa. Kemudian yang ketiga, kita nanti di minggu ketiga akan bahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang keempat, minggu keempat adalah falsafah ekonomi Islam dan sumber hukum Islam. Nanti ini yang lebih banyak terkait dengan perbedaan yang paling mendasar ekonomi Islam dan ekonomi non-Islam atau ekonomi konvensional. Perbedaannya adalah sumber hukumnya. Kalau ekonomi konvensional itu lebih banyak kepada pemikiran-pemikiran atau rasionalitas manusia semata, tapi kalau ekonomi Islam itu didasarkan pada hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Kemudian yang kelima, minggu kelima nanti kita akan bahas tentang karakteristik dan rancang bangun sistem ekonomi Islam. Ini juga terkait nanti bagaimana pemikiran ekonomi Islam itu dirancang dan dibangun. Tentunya nanti ada perbedaan juga yang mendasar antara konsep pemikiran ekonomi Islam, konstruksi pemikiran ekonomi Islam, dan konstruksi pemikiran ekonomi non-Islam yang biasa kita kenal dari sejarah pemikiran ekonomi. Mulai misalkan zamannya Plato, kemudian zaman skolastik, zaman merkantilis, kemudian terus masuk ke Adam Smith, ke Keynes, ke Karl Marx, ke banyak aliran, kemudian rational expectation, supply side, sampai kepada institution ekonomi mungkin. Itu nanti akan bisa kita bandingkan bagaimana pemikir-pemikir Islam dan para pemikir-pemikir non-Islam, karakteristik berpikirnya. Kemudian minggu ke-6 kita masuk pada aspek yang lebih teknis lagi, yaitu perilaku konsumsi Islami, dan yang ke-7 nanti perilaku produsen atau dari sisi supply-nya, kalau kita sebagai produsen atau berperilaku dari sisi supply side-nya seperti apa. Kemudian yang ke-8 nanti masuk kepada pasar setelah dari sisi demand, konsumsinya, kemudian supply dari produksinya, kita masuk kepada peran pasar. Bagaimana Islam memandang pasar, kemudian kita bandingkan dengan bagaimana ekonomi konvensional mengajarkan kita pasar atau mekanisme pasar. Berikutnya adalah distribusi pendapatan dalam Islam. Nah, ini yang juga menjadi permasalahan ilmu ekonomi. Kalau kita lihat ilmu ekonomi itu mengalami kemajuan di aspek misalkan produksi, karena kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari abad ke abad, produksi global itu semakin meningkat. Yang ditunjukkan misalkan dari GDP dunia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari konsumsi pun juga begitu, permintaan terhadap barang dari tahun ke tahun semakin meningkat karena disebabkan sekelompok orang yang mengkonsumsi semakin banyak. Tapi yang menjadi kritikan para ilmuwan di luar ilmu ekonomi, baik juga di dalam ilmu ekonomi atau ekonom, yaitu kegagalan ekonomi dalam mendistribusi pendapatan. Nah, dalam mendistribusi pendapatan, kalau kita lihat, memang produk domestik bruto dunia semakin meningkat, orang kaya semakin banyak, tapi orang miskinnya juga semakin banyak. Ini nanti bisa kita lihat dari data-data bagaimana ketimpangan dunia itu semakin terjadi. Berikutnya, kita masuk pada aspek sistem keuangan dan kebijakan moneter dari perspektif ekonomi Islam. Yang menyebabkan salah satu penyebab kenapa distribusi pendapatan itu tidak merata atau kesenjangan dunia semakin besar, itu salah satunya disebabkan karena sistem keuangan dan kebijakan moneter. Kemudian Islam memberikan
pandangan-pandangannya atau perspektif-perspektifnya dalam hal sistem keuangan dan kebijakan moneter ini. Di pertemuan ke-11 nanti kita masuk kepada fiskal Islam atau keuangan publik dan fiskal Islam. Ini nanti akan kita bahas bagaimana Islam memberikan solusi atas distribusi pendapatan yang tidak merata terkait dengan keuangan publik. Nah, di sini kita nanti akan membahas tentang apa misalkan perbandingan pajak dengan zakat, apa perbanding pajak dengan sedekah, dan seterusnya. Di pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang sistem lembaga keuangan syariah. Nah, ini yang menjadi solusi dari nanti ini sistem keuangan moneter. Bagaimana sistem keuangan syariah secara praktis bisa atau mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sektor moneter. Berikutnya di minggu ke-13 kita akan bahas tentang sistem nilai tukar. Ini yang terkait dengan perdagangan internasional. Apa yang harus kalau kita lihat perdagangan internasional dari perspektif perdagangan sekarang misalkan terjadi economic war atau perang ekonomi antara Amerika dan China. Ini kalau kita lihat dari perspektif nilai tukar seperti apa? Kalau kita lihat dari perspektif perdagangan internasional yang seperti ini pemicunya apa? Salah satunya disebabkan karena sistem nilai tukar. Kemudian nanti kita akan bahas bagaimana perspektifnya dalam Islam. Berikutnya adalah yang pertemuan terakhir atau pertemuan 14, pengolahan sumber daya alam dalam konsep Islam. Kita lihat memang kalau pertumbuhan ekonomi semakin tinggi itu biasanya diikuti dengan kerusakan alam juga yang semakin tinggi. Kita lihat kota-kota besar di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi seperti Jakarta, Surabaya, itu juga biasanya diikuti dengan tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi. Di Jakarta kita susah sungai-sungainya untuk mendapatkan air bersih, menghirup udara segar saja susah karena banyak polusi dari pabrik, polusi dari kendaraan bermotor dan sebagainya. Ini berarti menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Nanti juga akan kita bahas bagaimana Islam memberikan solusi atas masalah-masalah pengelolaan sumber daya alam. Jadi itu 14 kali pertemuan yang akan kita bahas dalam mata kuliah Islam dan Ekonomi. Di bagian pertemuan pertama ini saya ingin memberikan pengantar saja untuk memberikan penyegaran dan menyamakan persepsi apa sih sebenarnya ekonomi Islam. Yang pertama mungkin kita bahas dari perspektif keilmuan dulu ya. Kalau kita lihat apa sih sebenarnya ilmu itu? Ilmu itu adalah pengetahuan yang dibangun itu berdasarkan historis dan selalu lekat dengan masyarakat, di mana ilmu itu dibangun dan dikembangkan. Misalkan kalau kita lihat dari perkembangan pemikiran, kalau kita belajar perkembangan pemikiran atau filsafat ilmu, beda antara karakteristik ilmu yang berkembang di Inggris dan Prancis dengan karakteristik ilmu yang berkembang di Jerman. Sehingga dalam filsafat ilmu itu ilmu yang berkembang di Inggris itu lebih banyak kepada positivistik atau aliran positivistik. Jadi manusia itu mereka istilahnya seperti alamiah saja, dia mengikuti gaya berpikir ilmu yang berkembang di Inggris itu, gaya berpikirnya seperti gaya berpikir naturalistik. Artinya manusia itu seperti alam semesta ini, jadi dia berputar sesuai dengan mekanisme alam, sesuai dengan jadi misalkan bumi mengelilingi matahari, ya seperti itu terus manusia. Jadi
Sama makanya kemudian Adam Smith itu mengembangkan manusia itu bisa apa di pasar dia akan bisa dia akan mengikuti mekanisme pasar. Harga itu didapatkan berdasarkan mekanisme pasar. Jadi kalau ada harga naik, tidak perlu ada campur tangan pemerintah. Manusia akan bisa menyesuaikan dengan sendirinya. Ada invisible hand, katanya Adam Smith. Tapi kalau di Jerman berbeda. Perkembangan konstruksi keilmuan budaya Jerman beda. Manusia itu menafsirkan berdasarkan persepsinya, berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia baca. Jadi yang mempengaruhi sosial, konteks sosial itu berdasarkan persepsi manusia. Jadi collective action, manusia bergerak secara kolektif itu tergantung kepada persepsinya. Persepsi itu dibangun dari apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia baca. Kalau dia membaca sesuatu sumbernya itu dari sumber yang benar, maka tindakannya benar. Tapi kalau dia bersumber dari sesuatu yang salah, maka tindakannya akan salah. Ini yang berbahaya. Jadi ilmu yang dikonstruk dari sesuatu yang salah akan menimbulkan kesimpulan yang salah. Jadi ilmu itu tidak bebas nilai dari aliran ini biasanya disebut dengan aliran fenomenologi, aliran interpretatif. Jadi manusia itu menginterpretasikan tindakan manusia itu tergantung pada interpretasi apa menurut manusia itu. Tapi kalau yang pertama tadi manusia nggak bisa ya, manusia sudah ikut pasar. Dia harus bagaimana pasar itu sebagai, kalau dalam harga, pasar itu sebagai price maker, manusia sebagai price taker, pengikut. Nah, tapi kalau di aliran yang satunya yang saya katakan budaya Jerman atau aliran fenomenologi, pasar itu harga itu diinterpretasikan berdasarkan dirinya. Belum tentu harga yang mahal misalkan menjadi tidak, kalau di dalam aliran yang pertama tadi, kalau harga naik maka permintaan akan turun. Nah, itu tidak berlaku di pemikiran budaya Jerman yang dipopulerkan misalkan dibawa oleh Auguste Comte. Harga itu ya tergantung persepsi kita. Harga meskipun mahal, tapi kalau itu menjadi selera, maka orang akan semakin tinggi permintaannya. Harga semakin mahal, bisa saja permintaan semakin tinggi. Misalkan untuk barang-barang yang punya nilai prestis tinggi. Artis-artis itu justru senang harga yang mahal. Nah, itu salah satu bukti bahwa misalkan teori yang tadi salah. Jadi kalau kita mengikuti artis misalkan, bergaya hidup seperti artis, kita akan senang untuk membeli barang-barang yang mahal. Nah, makanya yang saya katakan tadi, perilaku manusia itu tergantung kepada apa yang dia lihat. Kalau yang dia lihat benar, maka dia akan benar tindakannya. Tapi kalau apa yang dia lihat, dengar, baca, dan rasakan salah, maka perilakunya mereka akan salah. Ini yang kemudian di Islam itu perilaku manusia itu tidak diatur oleh alam, tidak diatur oleh pikirannya sendiri, tapi diatur oleh kitab suci, diatur oleh Tuhan. Nah, itu yang akan menjadi dasar kita kenapa ekonomi Islam itu beda dengan ekonomi non-Islam yang dibangun berdasarkan perilaku historis atau konteks sosial budaya masyarakat pada saat itu, di mana ilmu itu berkembang. Jadi ilmu pengetahuan bersifat subjektif kalau dalam ini dan syarat dengan nilai. Jadi itu kita pahami dulu bahwa ada beberapa karakter tergantung pada konstruksinya. Jadi ini ilmu pengetahuan itu adalah subjektif dan syarat dengan nilai.
Nah, sekarang kita bandingkan dengan syariat. Apa syariat? Syariat adalah pedoman yang sudah ditetapkan agama dalam menjalankan kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi. Di dalam Islam, ketetapan itu diatur di mana? Di dalam sumber pertama, ketetapan itu adalah Al-Quran dan Sunnah, yaitu wahyu dan Sunnah. Yang kedua, ketentuan ulama, yang biasanya kita sebut dengan ijtihad. Jadi karena ada wahyu yang bisa diterangkan dengan wahyu itu sendiri, artinya ayat diterangkan dengan ayat, ada ayat kalau kurang jelas diterangkan dengan sunnah, dengan contoh. Tapi ada juga ayat yang tidak bisa, pemahaman manusia terbatas, maka perlu penafsiran para ulama, yang disebut dengan ijma. Tapi tetap tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nanti akan kita bahas lebih mendalam di ada hukum, makanya yang saya katakan tadi sumber Islam. Jadi kalau kita kaitkan dalam konteks ekonomi, maka Islamic ekonomi adalah tadi ada syariat. Kita tidak di dalam ekonomi Islam penafsiran atau aktivitas manusia di dalam ekonomi tidak ditentukan berdasarkan alam seperti pemikiran positivistik, tidak ditentukan oleh seperti aliran fenomenologi, seperti persepsi kita, tapi ditentukan oleh agama. Karena kita punya syariat. Aturan perilaku manusia yang berdasarkan agama itu disebut dengan syariat. Di Islam, sumber bagaimana kita berkehidupan itu diatur di dalam wahyu dan sunnah Al-Quran dan hadis. Maka dalam konteks ekonomi, ekonomi Islam itu, Islamic economy as studies of social science. Jadi ekonomi Islam itu belajar tentang social science, ilmu sosial in the economic problem, dalam ekonomi, dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, tujuannya untuk of the people, problem manusia dalam ekonomi, untuk apa? Untuk memasukkan apa? Nilai dengan nilai Islam. Jadi kita berekonomi bukan berdasarkan persepsi kita sendiri, perilaku ekonomi konsumsi kita, perilaku produsen kita, tidak berdasarkan pada persepsi, tidak berdasarkan pada pasar, tapi berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Itu menurut pengertian yang mana. Jadi, apa syariah ekonomi atau ekonomi Islam itu? Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang digunakan untuk menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan pada manusia dan alam, dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ekonomi Islam kalau seperti itu kalau dia berdasarkan pada syariat, tujuannya adalah apa? Menyebarkan kesejahteraan. Sebenarnya sama tujuannya dengan ekonomi konvensional juga adalah welfare ekonomi, kesejahteraan. Islam juga menyebarkan kesejahteraan. Karena di Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh manusia dan alam. Jadi Islam juga mengatur bagaimana, makanya di bab terakhir nanti kita akan bahas bagaimana kita memperlakukan sumber daya alam agar pertumbuhan ekonomi tinggi, juga alam tidak mengalami kerusakan. Nah, ini dan apa? Kalau kita sudah berdasarkan konsep yang seperti ditetapkan oleh Allah, maka perilaku ekonomi kita akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi itu ilmu ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang merupakan ilmu dan seni alokasi sumber daya ilahi. Di Islam mengenalnya sumber daya ilahi. Sumber daya alam itu milik Allah. Sumber daya manusia apalagi itu milik Allah. Uang sebenarnya itu juga milik Allah. Rezeki dalam konsep Islam itu sebenarnya milik Allah. Jadi manusia hanya dititipi, sama seperti alam. Manusia hanya dititipi sumber daya alam. Kapital atau uang, modal, manusia juga hanya dititipi modal. Semuanya itu disebut dengan sumber daya ilahi. Ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 284. Yang digunakan untuk apa? Sumber daya ilahi itu karena kita merasa pemiliknya adalah Allah, yaitu digunakan untuk menciptakan dan mendistribusikan rahmat kesejahteraan tadi, bukan untuk kepentingan pribadi.
Nah, sehingga nanti konsep distribusinya jalan. Jadi kita sebagai produsen bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi bagaimana menyebarkan rahmat untuk manusia dan alam. Dan alam ini tidak khusus alam maksudnya, dalam rangka untuk kembali kepada Tuhan dan dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang menjadi ini. Dalam konsep ekonomi konvensional tidak ada pertanggungjawaban kepada Tuhan, tapi di dalam ekonomi Islam kita mempertanggungjawabkan karena kita percaya bahwa kita nanti akan kembali dan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang kembali, yang dirahmati Allah adalah jiwa yang suci dan tenang. Ya ayuhan nafsu mutmainnah. Nanti kita akan bahas lebih ini. Keimanan ilmu ekonomi syariah adalah setiap upaya yang dilakukan seseorang, harusnya para pelaku bisnis, para pelaku ekonomi di Islam itu adalah ya bagaimana melakukan memproduksi atau mengkonsumsi satu unit kesejahteraan, maka idealnya aktivitas tersebut dapat meningkatkan kedekatan seseorang pada Tuhan. Jadi setiap aktivitas ekonomi kita di dalam ekonomi, baik itu konsumsi maupun produksi, itu seharusnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena motivasi kita dalam baik itu mengkonsumsi maupun memproduksi itu bertujuan untuk apa? Untuk menebarkan kesejahteraan. Maka idealnya seharusnya kita melaksanakan perintah Allah. Kalau melaksanakan perintah Allah, baik dari aktivitas produksi maupun konsumsi, tentunya bisa semakin mendekatkan kepada Allah. Jadi alokasi sumber daya ilahi adalah sumber daya yang digunakan untuk kehidupan manusia. Sumber daya ilahi adalah alam semesta. Semua sumber daya, semua di alam semesta ini itu sumber daya ilahi. Karena semua sumber daya itu pemiliknya adalah Allah, termasuk manusia. Bahkan Allah sebagai pemilik mutlak. Nah, kita mengimani bahwa Allah inilah pemilik mutlak. Mau diapakan oleh Allah, termasuk manusia, itu tergantung pada Allah. Jadi makanya karena ini milik Allah, tentunya yang paling tahu bagaimana mengalokasikannya, penggunaannya untuk apa? Allah. Yang paling tahu adalah Allah. Nah, oleh sebab itu di dalam ekonomi Islam, bagaimana pengalokasian, pengelolaan sumber daya dan pengelolaan sumber daya ilahi ini yang menggunakan petunjuk Allah. Dari mana petunjuk Allah kita tahu? Dari Al-Quran, dari firman-Nya, dan dicontohkan oleh Rasul-Nya, dari sunnah-Nya. Ini kerangka logisnya, rasionalnya, kerangka rasionalnya, karena sumber ilahi, kalau dalam ekonomi konvensional kita mengenal sumber daya pembangunan itu ada apa? Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada sumber daya kapital atau modal. Nah, tapi di dalam ekonomi Islam itu kita kenal dengan sumber daya ilahi. Nah, kita tidak punya sumber daya, itu semuanya milik Allah. Termasuk manusia juga milik Allah. Oleh sebab itu, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana kita berperilaku, kalau kita sebagai sumber daya manusia, baik itu di produsen maupun konsumen, ya harus berdasarkan yang punya. Nah, kita punya HP, tentunya kita yang paling berhak mengatur penggunaan HP kita, bukan orang lain. Nah, sama seperti ini. Sumber daya pembangunan dalam ekonomi konvensional, konsep ekonomi konvensional atau sumber daya ilahi, ini milik Allah. Maka bagaimana penggunaan sumber daya itu harus berdasarkan petunjuk Allah. Di mana petunjuk Allah? Ya, Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu logikanya. Jadi mekanisme alokasinya meliputi gerak dinamis, fisik, rasional, hingga gerak non-dinamis, spiritual, rasional. Itu adalah energi kasih sayang atau rahman. Jadi rahmatan lil alamin. Alokasi sumber daya pembangunan tadi seharusnya dialokasikan dengan tujuan untuk memberikan kasih sayang atau rahman dan rahim sebagai energi penggeraknya. Jadi orang berproduksi itu tujuannya bukan hanya semata-mata mengejar profit atau keuntungan, tapi memberikan rahman. Jadi kita menciptakan produk tujuannya untuk bukan hanya untuk semata-mata untuk keuntungan. Keuntungan itu adalah efek. Tapi bagaimana menyediakan orang agar lebih mudah dari adanya produk kita.
Nah, itu digunakan untuk menciptakan dan mendistribusikan apa? Dari produksi kita, akhirnya modal kita bergulir, ada orang yang dipekerjakan, ada orang yang kemudian kita gaji sebagai penciptaan dan pendistribusian. Karena di dalam Islam kita dilarang orang yang punya uang itu hanya ditumpuk saja tanpa digunakan untuk kemaslahatan, ditumpuk di bawah bantal, dihitung-hitung itu dilarang. Tapi uang itu harus dikelola sebagai sumber daya. Sebagai sumber daya. Kita dititipi uang atau modal atau kapital oleh Allah, itu tujuannya agar bisa mendistribusikan. Jadi sumber daya ilahi tadi digunakan sebagai bahan untuk menciptakan dan mendistribusikan rahmat kesejahteraan. Jangan hanya dinikmati sendiri. Kita punya uang kemudian difoya-foyakan untuk jangan. Tapi harus konsumsi kita pun harus memberikan rahmat kesejahteraan. Nah, proses produksi dan distribusi dilakukan berdasarkan apa? Asma, sifat Allah, atau asmaul husna, yaitu terutama sifat kasih dan sayang. Rahmat atau kesejahteraan, rahmat meliputi kesejahteraan ekonomi, mental, spiritual. Jadi rahmat di sini kita tidak hanya mengejar bahwa hanya kesejahteraan itu ada kesejahteraan material saja, tapi mentalnya juga dan bahkan spiritualnya juga semakin mendekatkan diri. Kesejahteraan ekonomi meliputi apa? Nilai tambah. Dari nilai tambah itu maka kemudian ada zakat, ada infak dan sedekah sehingga bisa didistribusikan lebih banyak dari kekayaan dan harta kita. Kesejahteraan mental meliputi apa? Rasa damai. Jadi orang yang sejahtera itu merasa damai. Boleh kita kaya tapi damai. Tenang, jujur, toleran, simpati, empati, persaudaraan ini rasa. Jadi kekeluargaan dan lain-lain. Beda dengan konsep ekonomi konvensional yang hanya mengejar keuntungan, maka yang timbul rasa persaingan, selalu ingin bersaing. Bagaimana kalau pesaing kita ini lebih baik dari kita, produk penjualan kita akan menurun. Nah, ini tidak menenteramkan. Jadi dalam ekonomi konvensional persaingan karena yang dikejar adalah profit. Tapi kalau rahmat, kita menciptakan produk ini, produsen lain menciptakan produk yang lebih baik dari kita senang, nggak masalah. Nah, yang terpenting kan memberikan rahmat kepada konsumen lain. Nah, empati muncul, tapi rasa bagaimana saya bisa memberikan rahmat yang lebih besar, menciptakan inovasi yang lebih besar, sehingga yang terjadi apa? Bersinergi, persaudaraan, kekeluargaan, bukan rasa yang cemas, takut dan ini. Karena pada hakikatnya kesejahteraan yang paling tinggi adalah kesejahteraan spiritual, menambah keimanan, beriman, urusan rezeki itu urusan Allah. Nah, iman muncul di situ. Kita lebih ikhlas, lebih ihsan dan lebih mencintai. Jadi konsep ekonomi Islam itu arahnya ke sana untuk manusia dan alam. Manusia adalah makhluk yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan dan ilahiyah. Manusia memiliki tubuh, fisik, mental dan spiritual. Manusia memiliki unsur metafisik, nafsu, akal, qalb, dan ruh. Ini yang semuanya harus diberdayakan. Tapi ekonomi konvensional lebih banyak pada aspek fisik saja, dan nafsu spiritual hilang. Biasanya itu yang terjadi. Dalam rangka untuk kembali kepada Tuhan, manusia sebagai khalifah, kita di dalam ekonomi Islam tujuannya adalah dalam rangka, karena semuanya berlandaskan pada ibadah. Ibadah itu tujuan sebagai bekal kita untuk kembali kepada Tuhan. Manusia sebagai khilafah. Karena kita kenapa memproduksi, kenapa harus begini, harus begitu? Karena memang tugas manusia. Khalifah, kita manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Manusia dijadikan oleh Allah bukan hanya untuk beribadah saja. Kalau untuk beribadah saja ada malaikat. Tapi manusia diberikan akal, itu tujuannya adalah bagaimana mengatur bumi ini, mengatur dunia ini. Dengan akalnya itu, sehingga manusia disebut dengan khalifah, wakil Allah di muka bumi ini. Tujuannya apa? Sebagai menjadi rahmat bagi seluruh manusia dan alam. Manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan akhirnya apa? Perjalanan manusia adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ini hidup sementara. Besok itu semua harus mengumpulkan bekal.
bekal itu bukan dunia, bukan uang, bukan harta, tapi amal ibadah. Makanya setiap aktivitas kita konsumsi, produksi, atau mendistribusi, semua didasarkan pada ibadah. Sehingga sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah. Dengan jiwa yang tenang, tempat kembalinya Allah adalah zat yang maha suci, tempat yang suci hanya mau menerima, Allah adalah zat yang suci dan hanya mau menerima jiwa-jiwa yang suci. Hanya jiwa-jiwa yang suci yang bisa kembali kepada Allah. Jadi hakikat kecerdasan sebenarnya ilmu itu membangun kecerdasan. Kecerdasan utuh merupakan instrumen untuk dapat digunakan menghasilkan ilmu untuk kembali kepada Allah. Makanya siapakah orang yang cerdas? Sahabat bertanya, Rasulullah bertanya kepada sahabat, orang yang pintar dan sebagainya. Menurut Rasulullah adalah orang yang cerdas adalah orang yang apa? Orang yang selalu mengingat mati dan dia mempersiapkannya. Tapi tidak hanya mengingat mati saja, saya akan mati. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan. Nah, ilmu yang benar adalah ilmu yang menghasilkan untuk bisa kita kembali, mendorong kita kembali. Coba kita introspeksi, apakah ilmu ekonomi itu menghasilkan ilmu yang semakin mendekatkan? Ilmu ekonomi yang kita pelajari adalah ilmu ekonomi yang selama ini kita pelajari, ilmu yang cenderung mendorong kita kepada aspek-aspek duniawi, sehingga lupa kepada Tuhan. Nah, itu yang kita pelajari. Nah, makanya perlu kita belajar ekonomi Islam, tujuannya mengingatkan kita kembali bahwa ilmu yang benar adalah ilmu yang mengingatkan kita kepada mati dan mengingatkan kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dalam menuju mati tadi. Oleh sebab itu, itulah yang disebut dengan ilmu hidup. Ilmu hidup mengantarkan manusia untuk kembali pada asal-usulnya, yaitu Allah Sang Maha Pencipta. Kalau kita lihat ilmu ekonomi itu lebih banyak lebih banyak mendorong kita. Semakin kita belajar ilmu ekonomi ini yang saya katakan tadi, justru kita kok semakin mencintai dunia. Padahal dunia ini adalah sementara. Cenderung kita untuk hidup individualistik. Padahal tujuan Allah menciptakan manusia adalah memberikan rahmatan lil alamin. Kita sebagai khalifah, wakil Allah, sifat Allah yang paling menonjol adalah Rahman dan Rahim. Jadi ekonomi Islam yaitu ilmu yang membangun kecerdasan secara utuh, kecerdasan akal, kecerdasan mental, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan ilahi. Kembali tadi. Jadi apa kecerdasan akal? Ya, akal kita diminta berpikir bagaimana mengatur sumber daya ilahi tadi ke kemaslahatan, rahmatan lil alamin, untuk welfare, kesejahteraan. Yang kedua, kecerdasan mental. Jadi ilmu yang baik yang tadi disebut dengan ilmu hidup itu adalah mencerdaskan mental kita, rasa solidaritas, rasa aman, damai muncul. Bukan rasa yang serba takut kehilangan pasar, takut kehilangan konsumen, ya takut. Kalau kita lihat para pelaku-pelaku ekonomi bisnis itu selalu dikecam ketakutan. Misalkan dalam situasi yang seperti ini, bagaimana usaha saya di dalam ekonomi Islam tidak membangun rasa takut itu. Kecerdasan spiritual ialah kecerdasan yang bagaimana meningkatkan ibadah kita. Konsumsi adalah ibadah. Produksi adalah ibadah. Semua dilandasi pada ibadah. Itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Kenapa kita harus ke sana? Harus semua dilandasi ibadah, bukan nafsu, karena ibadah atau amal soleh itulah yang kemudian membangun kita untuk mencapai kecerdasan ilahi. Kita hakikatnya akan kembali kepada Tuhan. Dan untuk kembali kepada Tuhan itu
secara mental jiwanya tenang. Kenapa jiwanya tenang? Karena dia punya akal. Karena dia punya akal. Akalnya digunakan berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah. Sehingga dia hidupnya tenang. Sehingga ibadah, semua aktivitas hidupnya dilandasi oleh ibadah. Sehingga dia bisa kembali kepada Allah. Kembali dengan tenang. Nah, jadi ekonomi Islam membangun kecerdasan, 4 kecerdasan ini. Kecerdasan akal, kecerdasan mental, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan ilahi. Beda dengan ilmu ekonomi konvensional. Ilmu konvensional kecenderungannya hanya menggunakan akal. Sehingga mereka yang dipikirkan yang sesuai dengan rasionalitasnya. Bagaimana misalkan saya mengkonsumsi mencapai kepuasan yang maksimal. Nah, bagaimana kalau saya produsen mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, sehingga biasanya mental apa? Coba mereka yang kalau kita lihat negara-negara maju misalnya, masyarakatnya itu mentalnya tidak tenang. Saya pernah beberapa waktu di Jepang mengikuti pelatihan diklat. Kalau kita lihat memang Jepang tingkat income per kapitanya tinggi, tapi kalau kita lihat kehidupannya, mereka serba dikejar waktu. Tidak bisa hidup di Jepang itu santai. Mereka berburu dengan waktu. Time is money, kata di negara-negara maju seperti itu. Waktu adalah uang. Kehilangan waktu berarti kehilangan uang. Jadi mental mereka tidak tenang sebenarnya, meskipun tingkat pendapatannya tinggi, apalagi spiritualnya. Kalau sudah mental tidak tenang, kita tidak bisa secara khusyuk. Karena mereka selalu dihantui dengan ketakutan, rasa cemas, dan sebagainya. Apalagi mampu mengingat Allah, kecerdasan ilahi. Jadi kita nanti ke depan akan belajar tentang ekonomi Islam, dan ekonomi Islam itu hakikatnya adalah bagaimana kita membangun kecerdasan yang utuh. Karena manusia itu bukan hanya yang akal saja, tapi ada mental, ada rasa. Nah, ini tidak boleh hilang. Kecerdasan spiritual. Nah, karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah, maka kita harus tunduk dan patuh kepada apa yang menjadi ketetapan Allah. Yaitu yang diatur di dalam syariat tadi. Ada ibadah, ada amal soleh. Nah, yang nantinya tentunya kecerdasan ilahi. Kecerdasan ilahi adalah kesadaran diri bahwa kita adalah makhluk Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan akan dipertanggungjawabkan. Nah, makanya orang yang paling cerdas kata Rasulullah apa? Orang yang selalu mengingat mati dan dia mempersiapkan diri untuk menuju ke sana. Karena tidak ada manusia yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Dan manusia termasuk makhluk yang bernyawa, dan manusia termasuk makhluk yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi itu yang sebagai pengantar kita memberikan istilahnya memberikan pemahaman dulu tentang apa sih sebenarnya ekonomi Islam dari perspektif keilmuan, dan apa yang menjadi perbedaan yang mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional yang biasa kita bahas. Jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai awalan kita untuk melakukan diskusi dalam pertemuan pertama ini. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.